gelombang dari samping itu nggak bisa langsung gelombang ya. Jadi kalian harus buka di sini teman-teman. Saya akan garis dulu aja supaya takutnya sembarangan ininya ya. Di sini misalkan kalian ingin rada ngebuka, jadi di teman-teman, di hadapan kalian ini sudah ada tile atau brokat, santili atau brokat yang kalian punya ya, bebas, merek apa terserah, jenisnya apa terserah. Nah, di sini ada engkol. Nah, biasanya di sini juga ada engkol. Ini karena udah kepotong. Dan kalian motif juga harus sama. Ini engkol, misalkan di sini ceplok, di sini harus bawahnya juga ceplok gitu. Dan misalkan motifnya bunga di sini harus benar-benar sama. Nah, mari kita pelajari teman-teman. Di sini pola yang saya siapkan tadi punya Aurel. Nah, ini kalian nggak kepake dulu ya bagian engkol. Nanti kita akan ambil, biasanya kan engkol nih harus tukang yang udah ahli juga, biasanya tukang bordirnya ada ya. Di sini kita peletakan seperti biasa. Kalian harus menulis supaya nggak lupa-lupa, karena brokat biasanya mahal ya, apalagi yang dipakai mereka itu kan di atas 1 juta, kadang semeternya bisa ada yang 2 juta, 3 juta, bahkan 5 juta. Jadi brokat jangan sampai salah ya, walaupun kalau sudah salah nanti bisa diperbaiki dengan cara menempelkan motif, tapi kita kalau bisa biar nggak miskomunikasi. Kayak saya biasanya kadang mola aja, kadang ada yang motong kayak di Studio Po itu saya cuman mola gitu ya. Jadi kalau di sini saya bisa, ini belakang ya, ini kalian sudah tahu belakang, lipat itu tulis kalian supaya tahu. Jadi tukang potongnya juga tahu. Ini di sini depan, kalian harus tulis depan, buka paham ya. Nah, kita lipat, artinya kain dilipat seperti ini. Kita jangan mikirin engkol sini ya, nanti karena engkol itu nggak akan kita pakai. Seperti ini ya teman-teman. Di sini kalian harus benar-benar pas di sini ya. Nih saya akan contohkan ini ya, kita benar-benar harus pas. Kita banyak pentul di sini nggak apa-apa. Nah, ini nanti gelombangnya udah beda sama yang tadi dimiringkan ya. Jadi dipanggul itu pas, tapi di bawah agak gelombang sedikit ya. Apalagi dengan kain yang rada payetan seperti itu, rada berat, itu yang punya Aurel. Nanti beratnya bukan karena kainnya, tapi karena payet full. Jadi gelombangnya itu lebih cantik ya. Di sini teman-teman langsung motong bagian depan. Walaupun sini masih ada, maksudnya jangan di gini, jangan ya teman-teman ya, jangan seperti ini. Kalau brokat itu harus, misalkan kalian kadang mau ngambil iritnya ya, akhirnya di gini ya, atau ditaruh. Nah, kalian patokan merah atau pinggang seperti ini, kita taruh garis. Nah, misalkan bunga di sini, sisi sini harus sama ya teman-teman. Di sini misalnya, nah sini garis lurus ini sama ya. Jadi kita langsung seperti ini. Ini pelajaran penting, jadi jangan di skip, nanti motong kalian salah, sayang. Seperti ini ya. Nah, sudah ya. Nah, kalian boleh nanti tangan, karena tangan kita pakai tile ya teman-teman ya, atau kita bisa double tile, nanti kita bisa atur di sini nanti. Oke, kita langsung potong dulu ya teman-teman ya. Siapkan gunting ya, keras gitu. Sisakan ini, nanti sisakan 2 cm. Baik, tapi kalian harus tandain ya.
Nah seperti ini. Nanti kita jahitnya juga nih, tapi insya Allah kalau untuk jahit sih rata-rata teman-teman juga udah bisa ya, tapi nanti tetap yang sudah saya potong saya akan jahit karena ini ukuran skala atau manekin ya. Seperti ini kita ambil sudah di bagian bawah. Oke, bagian bawah nih kita potong lagi. Seperti ini ya. Jadi kalau untuk model seperti ini, gaun kebaya seperti ini, kalau gaun 2 meter terus minta engkolnya full engkol seperti tadi, nggak bisa ya teman-teman ya, bilang aja langsung nggak bisa kalau engkolnya mau ketemu, karena kita harus ngitung ya teman-teman, harus ngitung nih, engkol kan dari atas belum ke belakang, misalkan ke belakang masih pakai engkol, hitung, terus di sini ini kan hitung, ini kan engkol semua nih. Jadi kalau 2 meter nggak mungkin ya. Nah kecuali nggak mau pakai engkol, dia sininya nggak mau pakai engkol, apalagi engkolnya yang cuman di bawah ya. Kalau engkol atas ada masih lumayan ya, kalau 2 meter ya, berarti kalau 2 meter kan atas 2, sini 2, 4. Nah kalau orangnya emang kecil atau sininya nggak mau pakai, kalian bisa hitung lagi ya. Di sini yang jelas ini aja udah makan engkol banyak ke atas ini ya, tinggal kali 2 aja. Misalkan di sini ada semeter 50 ya, di sini semeter hampir, misalkan semeter 30 kali 2 ya, berarti kan 2 meter 60. Gak mungkin kan kalau 2 meter kalau emang mau engkol semua. Oke, belum nanti ada itu beef, belum ada tangan juga harus pakai engkol ya. Ini teman-teman kita belajar, ini udah kita singkirkan dulu. Nah bagian lengan juga kan harus ada engkol yang sesuai dengan kain ya, ini kan nanti hilang. Nah teman-teman, supaya kalian lebih paham lagi, saya akan memotong atau mempraktekkan juga langsung nih ya, seperti ini. Ini kalian harus tahu, misalkan nih, oh nggak melar, oh melar ya. Kalau ibu-ibu maunya melar itu ke bawah ya, jadi tinggi. Tapi kalau untuk baju misalkan diginiin, oh melarnya di mana nih, nah ini, oh ini mati, berarti ini melar, berarti ke sini ya teman-teman ya. Nah kalian bisa seperti ini. Ini kalian diginiin aja nih, melarnya kemana, ini kan melar, ini mati. Nah berarti kalian ambil melar karena ini kain sisa ya, seperti ini. Nah saya akan membuat melar kan ke sini ya, kita ambil sampai full aja. Jadi kalau untuk tangan double lebih bagus, nanti kita akan praktekkan. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung, ini melar ya, ingat ya melarnya ya. Baik, udah tahu cara motong melar atau enggaknya ya kalian. Kita potong sesuai, ada tambahannya ya. Di sini misalkan 1 cm, 1,5, 2 cm ya. Kalau untuk apa ya, salon biasanya kadang mereka dibesar kecilkan, ada yang 3, tapi saya nggak suka ya, karena dijahitnya apa ya, jadi kalau biasa kita stick balik atau rapi, kalau jahit-jahit yang di salon harus sisakan 3 cm itu kayak kurang sreg menurut saya ya. Tapi untuk kebutuhan salon membantu banget, karena untuk membesar kecilkan ya. Nah oke, seperti ini teman-teman, kita cari dengan bahan yang sama. Jadi engkol teman-teman kalian harus cari di sini, kalian harus pinter-pinter ya. Nanti engkol di sini ya. Jadi misalkan di sini kalian harus ambil tengah. Ini kenapa ada garis tengah? Nah itu buat ngambil. Misalkan saya akan ambil seperti ini ya. Jadi
kalian bisa lihat motifnya juga. Oh, motifnya itu bisa sampai sini nih gitu. Jadi misalkan motifnya itu sampai ke ini nih gitu ya, paham ya. Tapi bunganya kan biasa kayak gini misalkan ya, kayak gini nih yang kalian lebih jelas mungkin ya, mungkin lebih jelas lagi nih. Nah misalkan nih tangan di sini, misalkan engkolnya kan ada bunga seperti ini naik gitu ya. Oke, nih. Nah, bagian sini kalian nanti yang ngebagusin tukang bordir ya, teman-teman ya. Ya, di sini ya. Yang ngebagusin jadi tukang bordir. Nanti di sini kan ada lagi nih. Kalian harus pinter-pinter nata juga. Ini saya ambil dulu ya. Kalian udah tahu garis tengahnya, misalkan sudah ada tahu garis tengahnya. Saya akan seperti ini ya. Nah, ini kalian harus diginikan ya. Ini motifnya nanti tukang bordir biasanya pinter. Ini di sini nggak mungkin seperti ini gitu kan. Misalkan ada bunganya, jadi tukang bordir biasanya paham. Jadi nanti diatur bunganya gimana caranya gitu ya, seperti ini ya. Ini misalkan, nah karena di sini kita sudah misalkan ini kan kalian tahu ya, ada siku di mana, ininya di mana. Jadi misalkan kosong di siku, artinya di sini harus ada kan. Nah, ada, kita tambahin nih di sini nih, misal ya. Kita tambahin motifnya, cari yang cantik. Kalian bisa tambahkan ke motif, kita jatuhkan gini aja ya biar teman-teman tahu. Saya akan potong asal dulu. Nah, nanti itu akan dikembangkan oleh si tukang bordir. Nih misalkan seperti ini. Nah, tukang bordir itu tahu seninya ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, artinya oke. Artinya nanti ini permainan tukang bordir. Jadi gak ada terus teman-teman yang baru belajar di kebaya, di sini kok bisa polos, kenapa ya mas? Apa ini dicabutin? Nggak mungkin ya. Mungkin kalau kebaya zaman kuno bahala banget itu dulu yang bisa dicabut, iya. Zaman dulu kayak gitu kan ada yang brukatnya ditetel-tetel gitu ya. Tapi kan seratnya risikonya besar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini misalkan saya akan motong sesuai lengannya supaya biar kelihatan. Untuk motif nanti kalian bisa tukang bordir ya. Biasanya ini udah kerjaan tukang bordir nih, udah jatahnya dia harus nyusun ya. Kalau bagus lagi ada yang digambar, misalkan seperti ini Kang, itu nih mau si ibu maunya minta ini, misalkan nih Kang dibordir ya Kang gitu. Misalkan ibu maunya begini Kang. Nah, ini gini ya, di sini pokoknya bunga. Jadi akangnya udah tahu. Kalau enggak di sini nih, pokoknya ibu mau bordiran begini nih gitu. Jadi di sini udah bordiran. Nah, ini adalah tilek kosong gitu. Di sini tilek kosong ya. Nah, itu lebih enak kalau bordiran ya. Lebih tertata, lebih bisa nyusun tengahnya, bisa lebih cantik. Nah, seperti ini dulu pelajaran dari saya. Insya Allah bermanfaat sekali, apalagi untuk pemula, supaya bunga-bunganya ini nggak gagal. Ini ya, lumayan ya kalau brukat, apalagi brukat yang mahal-mahal itu. Jadi simak terus pelajaran saya. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah komen, sudah like, karena sangat mendukung kegiatan kami yang sedang PPKM ya, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kami bisa berbagi. Terima kasih. Gak ada kata apa ya, untuk teman-teman harus semangat ya, tetap semangat belajar, harus tetap belajar, karena pemula mungkin apa ya, kesulitan untuk dijahitnya, di polanya. Tapi kalau kita tekun, kita sering, ada pepatah mengatakan biasa ya. Jadi bisa karena terbiasa ya. Jadi mungkin ada juga pepatah mengatakan
bisa karena terpaksa. Ya pertamanya terpaksa lah, daripada saya nggak kerja gitu kan, akhirnya belajar jahit. Jadi nggak ada orang yang dari bayi langsung lari ya, nggak ada bayi langsung jalan terus lari gitu, nggak ada. Jadi gitu juga penjahit. Jadi kita pertama jalan pelan gitu ya, jahit belum bisa lari lagi, jahitnya sudah pinter, akhirnya dia belajar ngerti motong. Oh, motong ini motifnya begini, apalagi nanti ke tingkat pola. Kalau kita bisa pelajari misalkan di jahit pinter kan, finishing dulu, dan finishing itu udah pinter caranya, oh aplikasi gini-gini, itu namanya caranya ke finishing, biar cantik gimana, terus pasang kancing, lari lagi ke jahit. Alhamdulillah saya sekarang bisa jahit, terus ke potong, biasanya bertahan seperti